disampaikan. Mudah-mudahan jangan nanti kecewa pula. Hari Jumat subuh tanggal 11 pengajian ke-12 tidak salah di kitab Tahir wa Rahim di hadis yang awalnya direncanakan tanggal 14 hari Senin subuh menjadi tanggal dimajukan menjadi tanggal 11 hari Jumat depan. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik. Pengajian kita yang lalu di judul ini adalah dalam arti mendapatkan cahaya Allah itu dibilang susah, mudah, dibilang mudah, susah juga. Makanya kemarin kajian yang terakhir itu adalah dalam kalimat di surat Ad-Dukhan yang dijelaskan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim la yazuquna fihal mauta illa mautatatal ula, bahwa al-anbiya wal awliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Ini dalam hadis ini dari riwayat Malik fil Muwatta, bahwa para nabi dan para wali-wali Allah itu sesungguhnya di sini dikatakan yusalluna fi kuburihim, mereka tetap sholat di dalam kubur mereka sebagaimana mereka sholat di rumah mereka ketika hidup di dunia. Bagaimana maknanya ya tak bisa kita terangkan karena alamnya barzah. Dalam arti yang lain dikatakan yunajuna rabbahum abadan walaysa ma'nahu zahirus shalah minal qiyam wa ruku'. Jadi di sini dijelaskan bukan berarti seperti solat sebagaimana solat di dunia, sujud, ruku dan ini, tapi mereka mendapatkan tempat yang memang langsung diberikan oleh Allah di alam barzah itu sebagai tempat yang baik. Apa sebabnya? Karena mereka melakukan tamamul wudu. Mereka melakukan wudhu yang sempurna. Wudhunya itu sempurna. Sempurna maksudnya selalu menjaga diri dari kalau batal wudhu. Jadi wudhu daimah. Dia wudhunya itu terus berwudhu. Nah, jadi orang berwudhu ini kan jauh dari maksiat. Melakukan apa-apa, wah aku dalam berwudhu, oh aku dalam berwudhu, kan gitu kan. Itu yang dijelaskan. Kemudian wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata fi talabil ba'asa fihi qurbi malakaini bi ilmani wa bil ma'rifah wa qama bihi kubri aliman arifan. Kemudian di dalam kalimat ini juga salah satunya orang yang mendapatkan tempat yang paling baik juga di kubur itu adalah, ini kan dalam arti ru'yah kemarin, melihat, jelaskan barang siapa yang menuntut ilmu kemudian ia mati di jalan Allah, maka akan didatangi di dalam kuburnya dengan dua malaikat setelah pertanyaan itu. Kemudian ia akan dibangkitkan dari kuburnya alifan ma'rufa. Ia akan menjadi orang yang aliman, alim dan ma'rufan ketika nanti di hari berhisab. Kemudian ada hadis lagi, kam min rajulin mata jahilan wa qama yaumal qiyamati. Kadang-kadang melihat orang itu di dunia ini seperti tidak punya ilmu dunia, hidupnya biasa, tapi di akhirat nanti ada suatu keheranan ketika ia bangkit itu menjadi aliman arifan, mengetahui, mempunyai ilmu, lalu dia arif billah, mengetahui kepada Allah dan diletakkan di tempat yang memang oleh Allah posisi yang khusus setelah yaumul hisab itu. Di kalimat lain Allah juga berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastatabtum biha wal yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbirun. Azhabtum, kalian telah menghilangkan perbuatan-perbuatan baik kalian di kehidupan dunia, lalu kalian menikmati kehidupan itu, kalian nikmati, padahal kalian menikmati itu kalian telah menzolimi. Kemudian
Wa fal yauma, pada hari ini kata Allah, tujzauna, aku akan memberikan balasan azabal hun, azab yang sangat menghinakan, bima kuntum tastakbirun, terhadap apa yang kalian sombong. Makanya kemarin sudah saya bacakan juga di khutbah kemarin hari Jumat, 3 golongan yang masuk dalam golongan orang yang su'ul hisab, orang yang perhitungannya sangat buruk nanti dalam berhitungan Allah itu sangat buruk dalam kehidupannya itu. Pertama dikatakan seorang pemimpin atau penguasa. Jangan diartikan langsung pemimpin itu presiden, raja, enggak. Mulai dari rumah tangga, kepala rumah tangga, RT, RW, lurah, camat. Nah, kalau di Indonesia kan camat sampai dengan nanti gubernur, wali kota, ya kan, bupati, kan pemimpin itu. Pemimpin organisasi, ketua MUI, ketua NU, ketua Muhammadiyah, masuk itu semua tuh. Maka dikatakan celakalah seorang pemimpin itu tak memberikan peluang bagi yang dipimpinnya memberikan pendapat, lalu mereka ini tak sampai memberikan pendapat karena kekejaman pemimpin itu. Macam rumah tangga itu kan ada KDRT itu kan. Tapi harus menurut syariah. Jangan sembarang-sembarang aja gitu kan. Nanti anak-anak di sekolah dicubit, lapor ke polisi, gurunya ditangkap kan itu. Kalau kita dulu dimarahi guru di sekolah, ngadu sama ayah kita malah dikasih rotan sama guru itu, pukul aja itu ya kan, itu malas ngaji. Jangan seperti itu, maksudnya secara syariat. Jadi salah satu golongan yang nanti di hari kiamat dihitung dengan cara yang buruk, yang dikatakan tadi azabul hun, dihinakan pemimpin atau penguasa yang memang dengan kekejamannya yang dipimpinnya itu tidak dapat memberikan pendapat apapun. Entah suami yang ganas, entah RT yang zolim, entah RW yang kejam, entah semuanya lah itu. Jadi semua pemimpin itu salah satunya ya. Itu syarrun nasi indallahi yaumal qiyamah. Itu dari riwayat Aisyah. Dari an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah SAW, syarrun nasi yaumal qiyamah, seburuk-buruknya manusia di hari kiamat pertama adalah pemimpin yang berkuasa ataupun termasuk pemimpin rumah tangga yang dengan kekejamannya yang dipimpinnya tak dapat berbuat apa-apa, tak berani menyampaikan pendapat, tak berani menyanggah, tak berani memberikan solusi. Kadang-kadang rakyat kita ini yang kita pimpinnya kan nampaknya lemah, tapi kadang-kadang apa yang disampaikannya itu brilian yang bisa kita ambil sebagai manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang azabul hun ini adalah di dalam rumah tangga itu kan ada rahasia. Jadi rahasia suami istri itu ya, rahasia suami istri itu tak boleh dikeluarkan. Maka termasuk orang yang perhitungannya sangat jelek nanti di akhirat dan diletakkan oleh Allah dalam kehinaan sebagai hambanya, suami yang mengumbar rahasia rumah tangganya keluar atau istri yang mengumbar rahasia suami istrinya keluar. Kalau mau cerai aja, jangan pakai infotainment, ya kan? Suaminya gini, itu su'ul isab. Atau istrinya digembar-gemborkan kemana-mana mencari masa untuk memburukkan supaya di persidangan nanti image orang bahwa yang jelek itu adalah istri kita. Itu termasuk su'ul hisab. Suami atau istri yang mengumbar rahasia rumah tangga. Misalnya ada juga rahasia rumah tangga yang lain, mungkin ada sakit istri, lalu kita sampaikan kepada dokter, itu pengecualian karena ini untuk berobat, ya kan? Atau ini untuk lebih ini kepada seseorang, mungkin psikolog, mungkin ada gangguan, itu tak ada masalah. Kepada ru'yah, tapi tetap cari orang yang aman, yang bisa dipercaya, amanah. Karena hari ini untuk mencari amanah itu payah, ya kan? Itu yang kedua ya. Yang ketiga, manusia syarrun nasi indallah yaumal qiyamah ya, di su'il hisab, dalam su'il hisab dijelaskan adalah
orang yang menjual akhiratnya untuk mengambil dunia yang dimiliki orang lain. Orang yang menjual akhiratnya untuk mengambil bagian dunia orang lain. Seperti apa maksudnya itu? Ya kan? Awak umroh awak banyak, ya kan? Haji awak banyak, mengaji awak panjang, sholat di masjid terus. Misalnya yang laki-laki kan, mungkin secara kasat mata orang menengok ini orang alim, orang yang baik, ini baik. Tapi tanah tetangga digeser juga gitu batasnya. Jadi apa yang dilakukan ini kan dia buang akhiratnya hanya untuk mengambil sedikit dunia milik orang lain untuk dia. Ya, itu juga bahaya. Jadi bukan berarti orangnya orang yang tak baik. Kalau orang memang tak baik lalu menggeser tanah lalu merampas orang itu biasa saja. Itu sudah memang iblis apanya kan. Tapi ini enggak, secara hari-harinya mungkin bagus ini, lalu menggeser lalu pergi ke dukun hanya untuk mungkin menjadi kepala bagian misalnya kan. Itu juga bagian daripada apa? Kalau sholatnya di masjid, rajin, sedekah, dia terkenal dengan dermawan, lalu dia jual ini kan seharusnya dia petik di akhirat ini kan, ini lalu ya ambil sedikit yang dunia itu. Nah itu yang dalam dikatakan azhabkum thayyibatikum, kalian telah menghilangkan thayyibatikum, kebaikan-kebaikan kalian fi hayatikumud dunya. Ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Dalam kehidupan dunia wastamta'tum. Kan ada juga orang yang memang merasa senang, dia merasa gembira dia. Padahal itu saudara dia jatuh dia ketawa, ya kan? Dia gembira, mampuslah situ, ya kan? Biarlah rasakan betul lah itu kan. Itu kalimat-kalimat wastamta'tum biha. Kalian senang dengan kalian itu. Dia geser lalu dia bawa ke mahkamah. Ketika dia sampai ke di pengadilan karena dia mungkin punya reputasi yang baik, itu punya uang, lalu yang menang. Istamta'a. Dia merasa menikmati menghukum orang itu. Lalu dia menang. Padahal ini jelas. Tanya kepada hati nurani, pekerjaan itu sebenarnya salah, tapi dia merasakan kesenangan di situ. Istamta'a. Maka orang ini dikatakan fal yauma, kata Allah, pada hari ini, hari perhitungan ini, tujzauna, kami akan balas azabal hun, azab yang sangat menghinakan, bima kuntum tastakbirun, disebabkan karena dulu kalian menjadi pimpin yang kejam, kalian menjadi kepala rumah tangga yang tak baik mengumbar-ngumbar, atau istri yang tak baik mengumbar-ngumbar, lalu kalian merampas, menghilangkan pahala akhirat kalian untuk dunia yang sedikit. Bima kuntum tastakbirun, disebabkan karena kebanggaan kalian berbuat itu dulu di dunia. Maka tak ada gunanya lagi wuduk sempurna, ya kan? Tak ada lagi gunanya solat yang sempurna, karena Allah juga menjelaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Seharusnya solat itu melarang perbuatan keji dan perbuatan mungkar, tapi ini digadaikan untuk apa? Untuk mendapatkan sedikit dunia. Kalau Gus Bahak bilang diukur dengan itu kehidupan akhirat itu, hidup kita ini 8 menit akhirat cuma. 1000 tahun satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun dunia. Lalu hidup kita 80 tahun itu cuma 8 menit. Yang 8 menit ini kita habisi untuk menikmati dunia, lalu kita tinggalkan, kita buang akhirat kita untuk hanya menikmati yang sedikit. Berapalah 1 meter tanah tetangga, tapi karena memang 1 meter itu ke belakangnya panjang, jadi masalah juga kan, ya. Tapi itu menjadi azabul hun di akhirat. Nah, itu terakhir. Fal wajibu 'alal 'abdi 'ala hayatil qalbiyah wal ukhrawiyah man talabad dunya bi amalil akhirah. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari fi sahihihi dikatakan bahwa man talabad dunya bi a'malil akhirah fala nasibun lahu fil akhirah. Barang siapa mendapatkan dunia dengan amal akhirat, ya kan, dengan amal akhirat, maka di akhirat dia tak dapat lagi bagian dari amal itu. Ya kan, berat ini. Ustadz nasihati orang, ya kan, pakai tarifnya ini diambil untuk dia untuk makan, masalah.
itu kan menjual akhirat untuk dunia. Salah satunya seperti itu. Ya, janji-janji berapa banyak kemarin travel umroh itu kan akhirat sebenarnya itu pahalanya. Tapi dijual untuk kenikmatan dia. Masalah. Maka hati-hati yang mendirikan travel, ya kan? Kita selalu khutbah dengan orang nanti sampai sana kita harus nih malam kita tahajud. Jamaahnya tahajud, yang punya travel tidur di hotel bintang 5. Giliran jamaah pulang subuh nasinya udah habis dulu dengan pemilik, karena buah-buah yang enak udah habis duluan. Jamaah disuruh duha dulu kan, jadi pulangnya udah jam 9. Nah itu bahaya, kita nyuruh orang saja untuk akhirat, tetapi kelakuan kita ndak jelas. Itu yang menjual itu tadi. Makanya man talabad dunya, barang siapa yang mengambil dunia dengan amal akhirat, ya kan, dakwah ini kan amal akhirat, lalu fala nasibun lahu fil akhirah, dia tidak akan dapat lagi bagian di akhirat. Fa iza lam yazra'u fi hadhihi lam yahsud fil akhirah wal murad bil mazra' ardul wujud la alal afaq. Jadi kita nih sekarang beribadah nih secara keseluruhan itu memetiknya nanti di akhirat. Walaupun Allah nanti memberikan juga kelapangan-kelapangan dunia, panjangkan silaturahim, ya kan, Allah luaskan rezeki, salat duha, Allah luaskan rezeki, itu Allah kasih. Tetapi umumnya apa yang kita lakukan itu adalah petiknya itu nanti di akhirat. Kita lanjutkan tadi di bab ke-8 nih, bab ke-9. Itu tadi su'ul azab, seburuk-buruknya perhitungan. Farru'yatu ala naw'aini. Ada kalimat dalam dalam kalimat Allah bahwa orang-orang beriman itu nanti dia akan melihat, menatap Allah tuh ditatap di akhirat. Bagaimana menatapnya tak diterangkan secara vulgar. Bagaimana ya melihat, janjinya itu adalah, jadi sesempurna-sempurnanya iman seseorang dan selengkap-lengkapnya kegembiraan di hari akhir itu adalah melihat Allah. Seperti apa tidak diterangkan, seperti apa bagaimana. Farru'yatun ala naw'ain, ru'yatun jamaliyah fil akhirah. Makanya melihat dan merasakan keberadaan Allah itu ada dua. Pertama dikatakan ru'yatun jamaliyah, melihat secara cantik, secara mulia, secara baik, itu adalah adanya di akhirat. Wa man yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadatihi ahada. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Tuhannya, dengan Allah, maka hendaklah ia beramal soleh. Jangan ia sekutukan Allah. Karena kezaliman yang paling tinggi dalam buatan aniaya kita di dunia ini adalah mensekutukan Allah. Yang pertama itu ru'yatun jamaliyah fil akhirah. Melihat Allah yang pertama itu adalah melihat biwasati mir'atul qalb. Jadi bila, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengatakan bila wasitotin mir'atil qalb. Jadi melihat di akhirat itu langsung. Nah, itu gambarannya. Bila wasitoh, tidak ada perantara. Allah menampakkan. Seperti apa kita tak bisa mereka, karena tidak ada keterangan yang, cuma ada katakan ya udah ru'yatun jamaliyah fil akhirah. Yang kedua adalah, nah itu di dunia, ru'yatun sifatihi fid dunya biwasitatil mir'atil qalbi binazril fuad min aksi anwaril jamal kama qala Allah ta'ala ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi di saat di dunia ini juga Allah dirasakan oleh orang-orang mukmin. Maksudnya orang-orang mukmin itu melihat sifat Allah, melihat apa yang dibuat oleh Allah fid dunya. Itu pun bisa dilakukan oleh seorang mukmin biwasitati mir'atil qalb. Ada cermin di hatinya untuk keberadaan Allah itu. Bagaimana cermin itu bisa bersih? Karena ibadah dia. Maksudnya ia selalu membersihkan. Makanya salah satunya adalah, kan kalau zikir yang paling tinggi pada Allah itu kan di samping la ilaha illallah itu kalimatnya adalah
subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim, astaghfirullah. Sebanyak-banyaknya itu. Tak ada zikir lain, itu aja lah baca. Pembersihan. Karena kaca itu kalau tak dibersihkan dia buram. Maka kalau buram tak nampak. Maka untuk melihat sifat-sifat Allah dan keberadaan Allah itu adalah dengan apa? Mir'atul qalb. Ada cermin di hatinya itu untuk menatapnya. Cermin itu dibuat dari apa? Ibadah, dan utama juga adalah membaca Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an, kalau sekali-kali khatamkan juga dengan artinya, supaya hati itu juga letak. Dia beda nanti. Kita sholat tahajud, tapi setiap malamnya alhaqumut takasur, ya kan? Dengan sampai kepada apa tuh? Iza ja'a nasrullahi wal fathu. Itu kan kalau 8 sampai itu tuh, sama dengan witir-witir salat tarawih yang lama. Tapi sesekali belilah tempat itu Al-Qur'an itu. Satu hari satu rakaat itu satu halaman, satu rakaat satu halaman, ya kan? Berarti satu malam itu bisa 4 lembar kan? 4 lembar kalau yang apa namanya itu Quran Arab itu dia kan 10 lembar itu 1 juz. Berarti 10 lembar itu 2 malam setengah lah, ya. Nah, 2 malam setengah dikalikan aja nanti berapa juz, ya kan? Ada suatu nikmat tersendiri jika kita khatam membaca Al-Quran dalam sholat, di dalam sholat sunat. Tapi itu bolehnya cuma sholat sunat, ya. Kalau sholat wajib tak diperbolehkan. Sholat sunnah boleh. Kalau dia 1 halaman kan begitu kita buka kan 2 lembar, dah bisa 2 rakaat kan. Nah, 2 rakaat. Buka lagi nanti setelah sholat 2 lembar gitu. Tapi kalau memang lebih kencang lagi mau 1 halaman, ya memang ada gerak, tak ada masalah juga. Nah, itu membuka cahaya tadi. Yakinlah ada sesuatu yang berada pada diri orang nih, manusia ini segan sama dia. Kenapa? Allah yang memberikan itu. Memang dalam satu posisi memang tak nampak. Makanya dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin ini cerminan dari mukmin yang lain. Itu pun ketika Allah membukakan mata hati ini dengan ibadahnya kepada Allah. Kita kan yang paling sulit mungkin sholat malam itu sulit, tapi dengan kebiasaan baik. Ada orang yang mungkin kelebihannya puasanya banyak gitu kan, mungkin sholat malamnya sedikit, tapi paling tidak digabungkan dengan pembacaan Al-Quran. Itu dia, Al-Quran itu untuk dibaca. Lalu dikatakan faman ra'a sifatuhu fid dunya razatihi fil akhirah bila kaif. Orang-orang yang rajin melakukan hal-hal pendekatan diri kepada Allah, baik dengan zikir, membaca Al-Quran, dengan apa yang dilakukannya di dunia, lalu dikatakan ia akan melihat sifat Allah itu secara sempurna. Makanya ada orang kita tengok hidup ya, mungkin secara dunianya tak nampak, ya kan? Rumah biasa, kendaraan biasa, hidup biasa. Tapi ada ketenangan dan kepuasan yang diberikan oleh Allah. Jika ia melakukan sesuatu itu ada hikmah di balik itu. Karena ketenangan itu adalah hal yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang dekat pada dirinya. Ketenangan itu lebih di atas daripada yang lain, ya kan? Dunia ini tak dapat dinikmati ketika Allah tidak memberikan afiah. Kan kita selalu sehat wal afiat. Afiah itu lebih dalam lagi. Apalah artinya kasur yang kita beli 10 juta kalau kita dalam keadaan sakit? Tak ada nikmatnya kasur itu. Apalah mobil yang mewah, ya kan? Dikasih kendaraan yang paling mewah pun kalau memang kita dalam keadaan sakit, kaki pun tak bisa melangkah ke atas mobil, harus pakai. Tak juga ini. Ada dulu kisah, nggak tahu lah, kawan juga waktu itu. Jadi memang awalnya susah hidup, dan itu dapat sesuatu hal yang mewah. Jadi setiap hari ketika susah itu memang model-model sa'labah juga lah, meminta kepada Allah. Akhirnya dikasihkan kegembiraan itu oleh Allah, dapat membeli mobil mewah. Akhirnya sholat ke masjid pun mulai tinggal sholat, tapi di rumah. Maghrib masih menggosok mobil yang mewah ini. Terakhir ketika wafat, herannya kita itu saya juga
pertama nggak berpikir, tapi kawan-kawan di sekitar mengatakan ketika akan wafat dibawa ke rumah sakit, masih memakai mobil itu, ketika dia akan wafat itu masih melihat nanti kalau aku sakit-sakit gini, dibilangnya sama istrinya tolong cucikan mobil itu, anak-anaknya suruh gosok ini kan gitu, sampailah wafat. Ketika wafat tuh yang tinggal di rumah sakit tuh hanya ambulan yang paling kuno, itulah yang membawa dia ke rumah dan ke kuburan. Makanya harta dunia ini boleh kita ini cinta, tapi jangan berlebihan dari kecintaan kepada Allah. Karena kadang-kadang kita tak tahu, wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tak ada satu jiwa pun di dunia ini yang tahu di mana ia mati. Itu yang penting itu. Tak ada yang tahu. Makanya ru'yatun pertama adalah melihat Allah secara sempurna di akhirat. Melihat Allah dalam sifat dunia adalah biwasitoh, ada perantaranya, adalah mata hati. Yanzurul fuad ala aksil anwar al jamal. Jadi fuadun, dalam arti fuadun, qalbun yang paling tinggi itu melihat keberadaan Allah itu dengan sifatnya. Makanya kadang-kadang kita ini kan terpicu dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita sering melakukan aktivitas, ya kan? Kalau kita tidak dapat sesuatu yang kita gapai itu, mungkin kita tarik aja pada diri kita. Mungkin boleh jadi kalau kita di situ kita tak berada di dalam masjid, ya kan? Atau kita berada di situ mungkin musibah yang akan turun. Jadi ada kerelaan di hati dengan apa yang diputuskan oleh Allah kepada apa yang kita lakukan, yang kita nikmati saja. Karena semua itu adalah menjadi suatu garis yang telah ditentukan oleh Allah. Makanya di awal-awal di kitab Al-Ghunyahnya dikatakan al-i'tirad ala haqqillah, mengumpat atas apa yang telah menjadi hak Allah ketika memutuskan suatu perkara terhadap kehidupan kita di dunia itu akan mematikan agama kita, mematikan hati, mematikan tauhid, mematikan keikhlasan dan mematikan ketawakalan kita. Terima, jalani, insya Allah Allah memberikan jalan yang lebih baik. Lalu di sini dikatakan dalam kalimat ini Allah menjelaskan di dalam kalimat yang lain bahwa wa minats tsani huwa Allah ta'ala kama qala ta'ala assalamul mu'minul muhaimin faman ra'a sifatuhu fid dunya yara zati fil akhirah bila kaif. Barang siapa yang menikmati dan melihat akan keberadaan sifat Allah di dunia itu, ia di akhirat nanti akan melihat Allah tanpa bagaimana bertanya. Gimana melihat Allah, pakai mata atau tidak? Itu tidak tahu kita. Karena di akhirat nanti yang jelas Allah menerangkan itu. Allah mengatakan assalamul mu'minul muhaimin, keselamatan bagi mereka dan Allah yang menjaga mereka. Ai binuri rabbi wa qawlu ala Ali bin Abi Thalib, salah satunya ada kalimat dari Umar bin Ali bin Abi Thalib menjelaskan la a'budu rabban lam arahu fazalika kullu musyahadatus sifat. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tak akan menyembah Tuhan yang aku tak melihat. Jadi maksud aku tak melihat itu bukan dengan mata. Maksudnya begini, fazalika kullu musyahadatus sifat. Yang demikian itu menurut Ali bin Abi Thalib adalah melihat sifat Allah yang diberikan kepadanya. Kita sholat itu bukan tanpa anugerah Allah. Bisa berdiri dengan baik, bisa melipat tangan. Makanya kalimat takbir dengan melipat itu tidak ada jarak. Allahu Akbar. Dan tak ada satu riwayat pun, karena ada juga yang membantah begini, Ustaz kan meletakkan tangan kiri itu kan bagusnya kan kanan. Jadi dia gini, Allahu Akbar, karena takut kiri ini dikanankan dulu kan, diputarnya baru kanan itu. Enggak ada. Jadi kalimat ketika kita niat kepada Allah itu sholli sunnah Allahu Akbar itu langsung. Jadi Allahu Akbar langsung
membacakan sunnah kita tuh doa iftitah. Kabir walhamdulillah katsira subhanallah. Jadi tak ada jarak. Kenapa? Supaya tak terganggu. Dengan apa? Karena itu nanti kepentingan itu adalah dalam ru'yatus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada di hati ini rasa yang tak dirasakan selain sholat itu. Cobalah nanti baca yang lengkap. Baca Al-Falaq, baca An-Nas. Baru lalu letakkan. Baca iftitah dengan baik. Lakukan itu di sholat malam. Makanya nanti di Al-Ghunyah dikatakan sebelum sholat malam itu iftitahan. Buka sholat malam itu dengan 2 rakaat singkat. Di Said Sabiq juga ada di kitab fikih sunnah. Jadi dikatakan jika kamu sebelum sholat malam itu sholat 2 rakaat, entah kalian namakan sunat mutlak, entah kalian namakan sholat sunat biasa atau sholat sunnah iftitah, tidak ada masalah. Dibuka dulu malam itu dengan 2 rakaat ringan, baca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, itu pembuka. Lalu doa, Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika paling tidak kurang 3 kali. Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku aini ala zikrika, terhadap berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan sebaik-baiknya ibadah kepadamu. Baru nanti setelah itu sholat, mulailah sholat tahajud. Nah, itu ada hal-hal yang mungkin tak kita dapatkan kalau kita tak mengerjakan itu. Itu dia dalam. Nah, ini yang dikatakan mir'at, cerminan yang akan menyampaikan diri kita ini kepada sifat-sifat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa berkasih sayang kalau Allah tidak mempunyai sifat itu. Kita tak akan menjadi orang pemberi kalau Allah tak punya sifat itu Al-Wahhab. Ya kan? Kita tak akan mempunyai sifat kalau Allah tidak mempunyai sifat yang kasih. Ya kan? Itu yang penting. Makanya ketika kita terbentur dengan satu masalah, sebut sifat Allah itu. Ya Rahman, irhamna. Ya Allah yang Maha Pengasih, kasihi kami. Jangan kami muncul di diri kami ini rasa dendam kepada orang yang bersalah. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Jadi ketika Allah itu memang ada murka, Allah itu juga Maha Pemaaf. Kita harus mencontoh itu. Ada hal yang salah, kita memang marah. Tapi Allah, kemarahannya itu ditutup oleh kasihnya. Jadi rahmahnya Allah itu lebih luas dari murkanya. Kalau enggak, macam mana hidupnya orang kafir atau hidupnya orang mukmin yang bermaksiat? Kalau Allah memang pemarah, kalau Allah lah model manusia lah, ya kan? Enggak Allah namanya, ya. Begitu dia disakiti, dia dendam, habiskan semuanya. Kita kan gitu. Kalau orang melakukan satu, makanya rahmat Allah itu lebih luas dari kemurkaannya. Orang udahlah gak nyembah dia, tetap aja nyawa dikasih sama dia. Dikasih juga harta dunia sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya rahmat Allah itu lebih luas. Lalu kalau kita membayangkan sifat itu, apa yang menyebabkan kita harus berdendam? Itu dia. Memang afallahu amma salaf. Dalam kalimat yang lain kan, sesungguhnya Allah akan mengampuni apa yang telah berlalu. Wallahu azizun zuntiqam. Tapi di ayat di sambungan ayat itu Allah tuh Maha Perkasa lagi Maha Pembalas. Tapi tak ada dendamnya. Itu kalau kita ini kan balas dendam, gitu. Nah, membalas dari segala apa yang pernah dibuat itu akan dibalas. Dunia ini dikasih. Orang kafir itu apa tidak salahnya lagi? Dah jelas ini ada Allah, yang disembah yang lain. Ya. Yang bahaya lagi udah mukmin, yakin sama Allah, yakin pula sama yang lain. Itu kalau Allah mau marah, diselesaikan. Ya kan? Apa pula orang Yahudi itu meratap di tembok itu tidak ada pernah disuruh oleh Allah meratap di tembok kan, tembok ratapan ya kan. Kemudian kitab dipalsu-palsukan kayak gitu. Bagi Allah kan gampang untuk menyelesaikan ini. Selesai. Tapi Allah tak mau itu menjadi liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Untuk menguji orang-orang mukmin ini siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi dengan ada yang begitu itu
kita sadar pula, ya kan? Nah, cobalah kita ambil hikmah. Kemarin ribut sampai di TV itu aja yang dibahas. Azan di akhirnya bilang ayat alal jihad kan, gitu kan? Ribut sana sini. Tapi di balik itu kan pasti ada hikmah. Orang mukmin yang selama ini tidak tahu boleh enggak yang macam itu? Tentu dikajinya boleh. Tinggal lagi menanyakan, ini masalahnya sekarang kita benci atau memang mau membahas yang benar? Itu aja lagi, tinggal itu aja lagi kan? Ada nggak azan yang disampaikan tidak selain untuk memanggil sholat? Nggak, saya tanya sekarang nih. Ada nggak azan diazankan tidak untuk memanggil orang sholat? Ada. Anak lahir, ya kan? Kalau di tarikat-tarikat lagi sampai lagi orang masuk kubur pun diazankan kan? Atau pergi haji itu diazankan. Kenapa diazankan? Karena memang dalam posisi itu, dalam istihad mereka, ya kan? Azan itu kan dalam hadis Rasulullah tuh, setan tuh, iblis tuh terbirit lari itu sampai terkencing-kencing kalau udah dengar azan itu. Maka diharapkan orang pergi haji ini tidak ada permulaannya dah baik itu. Jangan dinyanyikan nyanyi magodir. Ini orang melepas haji tepung tawar di rumah, di musola, di masjid, lalu lagu kasidah ya, Rabana ya. Nah, dilakukan lagu magodir. Magodir tuh aku nggak kuat. Nggak kuat tuh ngapa? Pacar nggak datang-datang. Nah, dilepas orang pergi haji. Akhirnya nanti pulang yang tidak bawa pasangan tuh dia dapat pula pembimbing itu jadi apa ya? Itu kita marah-marah. Kita doakan dengan lagu itu tadi. Persoalan juga dalam hidup kan? Karena tidak paham dia lakukan juga. Gitu. Risalah min bait itu kan risalah itu kan surat dari jauh. Jadi dia tak didapat kiriman surat dari orang kekasihnya. Apalagi ya Nurul Ain. Ya Nurul Ain itu memang artinya kadang ke anak, tapi dalam arti bahasa Mesir itu dia menunggu orang berpacaran. Itu persoalannya kita hari ini kan. Maksudnya seleksi juga lah. Lalu kita marah. Ya nyanyi itu kadang untuk doa juga kan. Persoalan dia, berdoa dia dijabar rahmat, dapat pasangan lainnya, pusing kita. Ya kan? Nah, itu juga maksudnya pendekatan diri. Jadi jangan marah ketika kita pernah sesumbar menyampaikan sesuatu, karena itu bagian dari apa isi hati yang pernah kita lakukan. Cepatlah beristighfar pada Allah. Kalau istighfar itu cepat, Allah memberikan rahmat. Maka rahmat, sekali lagi, rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Harus yakin Allah itu Maha Pengampun gitu. Tapi jangan diulang-ulang. Yang sama diulang-ulang itu. Kemudian dalam kalimat lain Allah faqalu dalam ayat surah Nur ya, ayat 35 itu Allah nurun ala nurin kan, nurun ala nurin kamiskatin fiha misbah. Itu kata-kata kamiskatin fiha misbahun, dikatakan huwa qalu al miskah itu qalbul mu'min, hati orang-orang mukmin, wal misbah sirrul fuad, al misbah yang dikatakan itu adalah rahasia dari hati. Jadi yang bercahaya itu, dan dia adalah ruh as-sultani katanya. Itu yang menguasai diri untuk pendekatan mendapatkan cahaya Allah itu. Makanya dalam kalimat ini wasifatul bidirriyah fi syiddatin nuraniyah. Dia sangat lekat antara cahaya Allah itu dengan cahaya hati mukmin itu. Dia dikatakan dalam konteks itu adalah sirrul fuad. Dia adalah rahasia dari hati. Karena yang tahu itu adalah Allah. Allah yang melekatkan. Makanya jangan hati-hati dengan orang mukmin, jangan dizolimi. Doa ini jangankan orang mukmin, orang tak mukmin pun, orang yang terzolimi pun doanya tak dihambat oleh Allah. Terbuka. Perubahan. Yang tiga tadi kan su'ul azab itu kan perbuatan zolim kan. Tiga golongan tadi. Lalu dikatakan dalam kalimat ini ada kalimat yuqadu min syajaratin mubarakah.
Masih dalam surat Nur ayat 35 dikatakan yuqadu min sajaratin mubarak wa ya sajaratut talqin wat tauhidul khas yakunu min lisanil qudsi bila wasithah kama ta'alliqul qur'an bin nabi minhu fil asli summa nazala jibril alaihi wasallam wa salatul awam wa inkarul kafirul munafiq adalil ala qauli ta'ala walitulaqqal qur'anu min ladunni hakimin alim. Jadi yuqadu min syajaratin, dihidupkan dari pohon yang sangat diberikan berkah oleh Allah. Apa itu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi di samping tadi itu subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim astaghfirullah. Lalu la ilaha illallah. Jadi kalau mau ngambil singkat zikir itu saja dua itu diperbanyak. Mau 1000, 2000, 3000. Ya kalau 1000 bangunnya jangan jam 4. 1000 bangunnya jam 2. Gitu. Kemudian sajaratut talqin wa tauhidul khasah yakunu lisanil qudsi bila wasito kama ta'alaq bil lisanin. Jadi orang-orang mukmin itu ketika diberikan keberkahan oleh Allah, dia mempunyai kekuatan untuk pendekatan kepada Allah. Makanya bangun malamnya itu biasa saja. Banyak pun kegiatan bangun malam. Makanya tetap pada jam yang sama. Mesti begitu. Dengan lelah. Memang siangnya nanti akan mengantuk, ya kan? Kemudian dikatakan minhu fil asli wa nazala Jibril. Lekatnya antara cahaya Allah dengan cahaya hatinya orang mukmin itu laksana lengketnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika turunnya wahyu untuk lengketnya dalam hati Rasulullah apa yang disebut dengan Al-Qur'an itu. Cobalah bayangkan orang dulu, kita sekarang pakai baris saja Al-Quran itu masih banyak yang salah baca kan? Kalau orang dulu itu tidak ada. Quran ini dituliskan zaman Utsman bin Affan. Itu pun zaman Utsman bin Affan belum ada baris, tulisan aja. Sudah itu huruf itu belum ada titik, tidak tahu kita mana ba, mana ta, mana tha, sama aja. Jim kho itu sama aja, ha sama, tidak ada titik. Makanya orang-orang dulu itu Quran itu memang di hatinya. Di hatinya itu apa? Hafalan. Hafalan dalam hati. Hafalan dalam hati. Tidak tahu kita beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak ada titik. Coba macam mana kita bacanya? Jadi memang Allah meletakkan Al-Quran itu dalam hati Rasulullah SAW dengan para Jibril itu hafalan. Hari ini aja orang bilang gimana membaca Arab gondol, Arab gondrong. Al-Quran itu Arab gondrong itu. Tidak bisa dia baca, apalagi Arab gondol kan. Nah. Jadi coba bayangkan, jangan kita bayangkan Quran sekarang itu Quran dulu. Zaman Rasulullah itu belum ada Quran ini. Zaman Rasulullah itu ditulis, tapi belum ada titik, belum ada baris. Bayangkanlah bagaimana bacanya. Hafalan. Maka dari mulut guru ke murid, itu zaman sahabat itu dari mulut guru ke murid itu yang dihafal. Coba orang yang bisa menghafal secara langsung itu orang seperti apa? Memang ininya bersih. Ininya bersih. Dia kadang bukan ini yang mengingat, tapi hatinya ini yang menyimpan. Nah, ini yang payah ini. Bukan ini yang mengingat, hati yang menyimpan. Kita lah bacaan sholat. Orang tuh kok sholatnya, saya pernah juga ditanya, Ustaz, ini kok sholatnya Ustaz aja tak macam itu. Orang ini sholatnya kok cepat kali. Lah ya dia kan hafal. Ya kan? Mungkin bacanya cuma Al-Fatihah aja, tapi bukan seperti yang diviral-viralkan di TV itu. Itu bukan itu enggak, itu salah itu. Karena dalam sifatnya mazhab Imam Syafi'i itu tumak ninah. Harus ada tumak ninahnya. Itu masuk dalam rukun tumak ninah itu. Nah, ruku ya ruku. Ya kan? Cepat itu kan kena hafal. Nah, itu kan apa yang ada di hati, bukan yang di sini lagi kan? Karena ini yang berbicara. Begitu kita, ini kan ini yang berbicara, bukan ini. Kalau ini cepat hilang dia. Tapi kalau ini lengket dia. Itu dikatakan nurun ala nur. Cahaya Allah itu ditempel. Cahaya hati kita ditempel oleh Allah. Dia nampak melekat di hati. Nah, di akhir ini dikatakan wa yasbiqu
Jibril alaihi salam fil wahyi hatta nazal fi ayatin kama qala ta'ala wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu waliza ta'akhkhara Jibril alaihi salam lailatul mi'raj wa lam yastati ayatajawaz min siratil muntaha. Dalam ayat Toha 114 Allah menjelaskan wala ta'jal bil qur'an min qabli an tuqta ilaika wahyu. Jadi sini diceritakan, saya cari juga dari hadis ini belum dapat, diceritakan yasbiqu Jibril alaihissalam fil wahyi hatta nazal fi ayatin, dikatakan waliza ta'akhkhara Jibril alaihissalam fi lailatul mi'raj wa lam yastati atajawaz min sidratil muntaha. Keberadaan Jibril bersama Rasulullah maro'a wa maro'a, jadi katanya Rasulullah itu melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Begitu sampai menjelang Sidratul Muntaha, Jibril itu kan ditahan. Jadi malaikat Jibril itu tak boleh naik sampai ke posisi bertemu dengan Allah. Nah, saya Abdul Qadir bilang, seperti itulah besok manusia, orang-orang yang mukmin ini bertemu dengan Allah dan melihat. Bayangkan, malaikat saja terhenti menjelang Sidratul Muntaha. Rasulullah saja yang bisa naik. Berarti kan manusia ini ketika bersama wa tawaffana ma'al abror, al abror itu itulah melebihi dari sikap malaikat. Padahal malaikat itu tidak pernah bermaksiat pada Allah, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi manusia bisa di atas malaikat derajat al abror itu. Contohnya apa? Ya Rasulullah. Maka kita doa setelah habis azan itu kan maqamam mahmudah allazi wa'adta. Jadi Rasulullah itu selalu kita doakan, dan memang Rasulullah itu pada posisi yang memang di atas dari malaikat. Nabi Adam boleh nabi yang awal, tapi sebelum Nabi Adam itu dicipta, cahaya Rasulullah itu sudah diciptakan. Itu dalam hadis qudsi. Dijelaskan seperti itu. Makanya tak ada nabi ini yang berbeda dengan Rasulullah itu. Kenapa dia bisa berbeda antara pengikutnya ini? Karena pengikut yang menyeleweng. Kan? Dikatakan bahwa Yahudi Bani Israel umatnya Nabi Musa, tapi mereka palsukan, menjadilah dia Talmud, tidak lagi Taurat. Yang dipegang sekarang bukan Injil, tapi Alkitab kata mereka. Itu udah banyak perkataan-perkataan pemuka agama. Kalau di Islam tafsirnya yang banyak, Qurannya nggak banyak. Cobalah salah aja satu barisnya kita protes kan. Terjemahnya boleh aja dibongkar-bongkar sama orang nih, ya kan. Pemimpin jadi kawan sejati, ya silakan aja. Ini banyak nih. Yang ini sekarang nih pemimpin itu mengambil pemimpin dibilang teman sejati. Teman sejati. Ini yang ini, cetakan ini. Itu juga. Kita masjid serba susah dikasih orang. Akhirnya kita tengok terjemahannya pemimpin menjadi teman sejati. Untuk merubah kalimat jihad itu tadi. Janganlah kamu ambil selain orang mukmin itu sebagai pemimpin. Sebenarnya pemimpin, tapi di sini diartikan teman sejati. Banyak juga Quran yang itu terserah. Orang mau menerjemahkan seperti itu, tapi asal muasal Quran itu tak akan pernah berubah. Karena barisnya aja yang salah. Nah, jangankan itu lagi, kita kalau udah baca Yasin tak hafal pun, sering baca Yasin. Nah, begitu orang salah ketahuan kan barisnya itu. Apalagi yang sudah tersimpan di dalam hati ini. Nah, akhir udah bunyi. Lalu dikatakan di sini summa wasafa syajarah, kemudian dalam kalimat tadi pohon tadi, ya, pohon thayyibah tadi, pohon yang baik itu la syarqiyatin wala gharbiyah, la yu'riduha al-hudus wal adam wat tulu wal ghurub bal azalliyatun lam tazal kama anna Allah wajibul wujud. Itu permisalan bahwa orang yang dekat kepada Allah itu dia tegap pendirian, tak merubah keimanannya dengan perubahan musim, dan tak berubah keimanannya dengan perubahan kehidupan. Dia tetap dekat kepada Allah karena nur ala nur.
cahaya di atas cahaya. Cahaya Allah itu di atas cahaya. Cahaya yang di atas cahaya ini yang memberikan cahaya di hatinya itu, sehingga ya membuka dirinya untuk selalu dekat kepada Allah. Jadi kalau kita udah mulai malas bangun malam, banyakkan zikir. Karena itu udah mulai dunianya udah nampak itu kan. Mulai nanti mengakhir-akhirkan sholat, cepat zikir kepada Allah, baca Quran. Karena itu yang akan menepis. Biasanya orang tidak bisa tidur kalau udah baca Quran, ngantuk, terlepas sendiri Quran dia apa kan di tempat tidur itu. itu kenapa? Allah menyejukkan. Kalau yang lain tidak belum tentu lagi. Dikatakan la'alal murad wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dikatakan ra'aitu rabbi ala surati syabin amrat wa tiflun ma'ani wa tajallar rabb. Jadi di akhirat nanti dikatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah itu berseri. Dia akan berbeda nanti. Antara orang mukmin dengan orang kafir itu berbeda. Orang mukmin itu saking banyaknya dia berwudu kan, bercahaya dia. Bercahaya. Kemudian tangan itu kan berzikir, bercahaya tangan itu di akhirat. Beda nanti di akhirat itu seperti apa? Walaupun mereka mungkin sama tempatnya di mahsyar tapi beda. Karena bangkit dari kuburnya saja udah beda antara kafir dengan mukmin. Nah, jadi cahaya itu bukan berarti cahaya sembarangan, tapi Allah yang memberikan bentuk-bentuk mereka itu sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Jangankan itu, dua yang memang Allah langsung balas di dunia itu, dan pernah kita singgung, menzolimi sesama, durhaka pada orang tua. Jauhilah itu. Sekali lagi jauhilah itu. Selagi masih sanggup memelihara orang tua, sanggup peliharalah dulu. Tapi kalau sudah sangat terpaksa, jangan ada di hati ini karena benci memelihara orang tua kemudian dilemparkan ke panti jompo. Jangan-jangan kali kerja kita itu salah satu kedurhakaan. Berbalas langsung di dunia. Jangankan di akhirat, di dunia itu berbalas. Ya kan? Nah, orang tua ini jangan kan durhaka juga itu. Maksudnya orang tua meninggalkan harta lalu kita adik-beradik berantem. Lalu kita makan harta warisan itu karena kita orang yang tua, kita marahi adik kita rampas saja. Di dunia aja udah dibalas sama Allah. Itu termasuk bagian dari durhaka. Mencari tidak, bersusah payah tidak, berkeringat tidak, lalu ditinggalkan warisan berantem. Lalu bagian adik pun diambil. Itu kan durhaka sama orang tua juga. Banyak nih arti durhaka ini. Jangan sampai itu dilakukan karena akan berbalik kepada kita. Menzolimi sesama kita juga gitu. Hari ini kita bisa tertawa, tapi besok kita kan tak tahu, ya kan? Berapa banyak orang kejadian orang ini yang paling dia benci, tapi di akhir hayatnya dia akan mati. Orang yang dia benci itu malah yang melayani dia dan membawa dia untuk berobat. Itu kita hindarilah dua itu. Paling tidak kita bermohon pada Allah dan memohon ampunannya. Rasanya tak ada yang bertanya, paham ya? Ada. Kurang ya. Ya. Kita berbuat apa? Kita berbuat apa? Berarti ayah. Ada pertanyaan begini. Mungkin waktu kecil orang tua ini tidak peduli. Ya, tidak peduli, maksudnya masih kecil langsung ditinggal, tak peduli kepada kita dan ini. Dalam surat Luqman itu kan dijelaskan. Wa in jahadaka ala an tusyrik bika syai'an. Jadi kepada orang tua ini yang tak boleh kita turuti hanya ketika ia menyuruh kita mensekutukan Allah. Apapun yang diperbuat orang tua, mau ibu misalnya habis melahirkan ditinggalkannya anaknya sama neneknya, dia pergi ditinggalkan. Kita sebagai anak kan rasa sayang sama orang tua itu kan tak ada. Atau mungkin ayah, mungkin lebih banyak kadang-kadang ayah tuh lahir tinggal gitu kan lagi-lagi ya. Lalu nanti rasa kita tuh kan kurang
Tapi janganlah sekali kebencian kita tuh menjadikan kita durhaka. Ketika dia datang layani aja. Walaupun rasa kita tidak ini. Hanya satu diperbolehkan oleh Allah untuk kita taat pada orang tua ketika menyuruh mensekutukan Allah. Selain itu berbesar hati aja. Makanya tadi kajiannya Allah itu mempunyai murka, tapi murka Allah itu tertutup dengan rahmatnya. Kita ambil itu jalan dari sifat Allah kan, kita kembangkan, kita hatikan. Ada hal-hal yang kita harus maafkan. Banyak kejadian gitu banyak. Tidak ada rasa kami Ustaz sama orang tua kami Ustaz. Tak tahu kami sama orang tua itu lagi. Dia udah ninggalkan kami. Sekarang udah kami berhasil dia datang kan. Jangan dianggap keberhasilan itu karena kita. Keberhasilan itu anugerah Allah. Anugerah Allah ini berikan kepada yang memang sulit itu membalikkan karena Imam Syafi'i mengatakan hati itu laksana cermin. Apabila ia tanafara wadduha, ketika ia pecah berserakan, maka ia tak akan kembali lagi. Maupun ada lem Jepang, lem setan itu digabungkan tetap aja ada bekas retaknya. Itulah hati. Makanya hati-hati. Hati itu hati-hati Mas. Hati ini kalau dah pecah laksana cermin, walaupun digabungkan lagi tidak akan seperti asalnya. Tapi namun demikian istighfar kita inilah yang akan merekat itu kembali kepada Allah. Mohon pada Allah, aku tidak terima dengan baik, sebisanya kita dan semampunya kita. Ya kalau memang ada sisa-sisa itu wajar, karena memang cermin tadi kata Imam Syafi'i, dia pecah, tidak bisa lagi kembali. Wudduha, bentuk itu udah beda. Memang dia bisa dikumpulkan tapi tidak bisa seperti awal. Namun demikian kita tutuplah luka-luka itu sedikit dengan istighfar gitu. Dia tetap ada. Tapi kebesaran Allah akan membuat kita lebih berberkah dengan orang tua itu. Maka kita mendapatkan keberkahannya. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita doakan seluruh orang-orang yang telah berbuat baik bagi kita, termasuk orang tua kita yang dan semua orang yang telah memberikan kita ilmu, guru-guru kita semenjak kita dulu belajar. Kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.